Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Dan sebenarnya apa sih manfaatnya untuk kita? Pernah nggak sih kamu merasa lebih tenang dan damai setelah sholat? Atau justru kamu penasaran, kenapa yang rajin sholat itu sering kelihatan lebih seimbang hidupnya? Pernah dengar nggak? Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Nah, daripada bingung, yuk kita kupas bareng apa manfaat sholat itu bagi jiwa dan tubuh kita. Karena kemungkinan selama ini kita belum paham betul kenapa sholat memiliki manfaat yang luar biasa. Dan agar kita tidak cuma sekedar melakukannya saja, tapi tahu betul manfaat di baliknya. Yuk kita buktikan dari penelitian ilmiah dengan judul Religious and Health Benefits of Salah or Prayer, a review. yang diterbitkan dalam International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies. volume 2 tahun 2022 oleh Yusuf Sangkingobir dan rekan-rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta ilmu, kembali lagi di Melek Ilmu, channel yang akan membahas tentang jurnal-jurnal penelitian ilmiah terpercaya. Kali ini kita bakal membuktikan satu aktivitas harian yang mungkin udah kita lakuin setiap hari, tapi belum tentu kita tahu manfaat yang luar biasa di baliknya. Yap, ibadah sholat. Bukan sekedar kewajiban, tapi sholat juga sebuah ritual kesehatan yang kaya akan manfaat. Mulai dari kesehatan otot, jantung, hingga sistem saraf dan pikiran. Menarik bukan? Yuk mari kita bahas. Menurut Dr. Herbert Benson dari Harvard Medical School, dalam risetnya pada tahun 1974, aktivitas ibadah yang repetitif seperti sholat bisa memicu relaksasi respon, mirip seperti meditasi. Apa sih yang terjadi? Jadi, saat kita sholat dengan khusyuk, gelombang otak kita dominan di area alfa, yang bikin tubuh dan pikiran kita jadi lebih tenang. Nah, jadi ketika kita sholat, usahakan yang khusyuk ya, biar kita dapat pahala yang lebih banyak, pikiran yang lebih jernih, serta tubuh yang menjadi sehat. Ini membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan keseimbangan sistem saraf otonom. Hasilnya, perasaan lebih damai, berkurangnya kecemasan, dan pikiran lebih jernih. Bahkan dalam irian Journal of Psychiatry pada tahun 2012, disebutkan bahwa ibadah sholat yang dilakukan secara teratur berkaitan dengan penurunan depresi dan gangguan kecemasan sosial. Sebelum sholat, ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu wudhu. Umat Islam diperintahkan untuk berwudhu sebelum sholat. Wudhu adalah membersihkan diri dari kotoran atau najis, menggunakan air bersih dari membasuh tangan, berkumur, membasuh muka, lengan bawah, mengusap kepala, telinga, dan membasuh kaki. Berwudu dapat menghilangkan mikroba dari tubuh sehingga dapat melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Tapi kali ini kita tidak membahas detail tentang wudu. Mungkin di video selanjutnya. Kita singgung sedikit saja. Wudu bukan hanya bersuci secara spiritual, tetapi juga secara biologis. Penelitian dari Journal of Infection and Public Health pada tahun 2015 menunjukkan bahwa mencuci tangan, wajah, dan kaki secara berkala dapat menurunkan jumlah bakteri penyebab penyakit. Air wudhu juga membersihkan partikel alergi, debu, dan bahkan logam dari kulit. Bonusnya bisa mencegah infeksi kulit ringan, mengurangi jerawat, dan membantu menjaga kelembapan kulit secara alami. Ketika kita sholat, tentunya kita melakukan berbagai gerakan seperti tangan digerakkan ke atas, berdiri, ruku, sujud, duduk, serta pergerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Gerakan-gerakan tersebut bukan tanpa alasan, namun mengandung rahasia yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Gerakan sholat dapat memperlancar metabolisme tubuh, mempercepat detak jantung, meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, memberikan kekuatan, dan meningkatkan stamina otot jantung.
Gerakan dalam sholat itu ternyata mirip low impact exercise yang banyak direkomendasikan oleh fisioterapi. Gerakan tersebut seperti takbir dan berdiri. Pada saat kita takbir, tangan kita mengangkat ke atas atau sampai dekat dengan bahu, dengan sikut yang ditekuk dan bahu yang diregangkan. Saat kita berdiri, posisi kita tegak dengan posisi sempurna, dengan kaki lurus dan jari kaki mengarah ke depan. Hal ini dapat melatih otot inti dan postur tubuh. Gerakan ini dapat membantu kelancaran pernafasan dan konsentrasi. Selanjutnya, ruku atau membungkuk. Gerakan ini meregangkan punggung, paha belakang, dan betis. Ruku dapat membantu meminimalkan resiko osteoporosis. Ruku dapat memperkuat tulang belakang dan meningkatkan fleksibilitas pinggul dan paha belakang, serta mengurangi kekakuan pada leher, tulang belakang, dan punggung. Menurut penelitian, ruku dapat membantu merilekskan tulang belakang dan mengurangi resiko tekanan pada saraf tulang belakang, sehingga gerakan ini dapat mengurangi sakit punggung. Lanjut ke sujud. Nah, ini menarik. Pada saat sujud, dahi menempel pada sajadah atau dasar dan punggung bawah tetap tertekuk. Saat sujud, posisi kepala lebih rendah dari jantung. Aliran darah ke otak meningkat. Ini bisa meningkatkan konsentrasi, meningkatkan memori, dan kemampuan kognitif lainnya. Bahkan bantu turunkan tekanan darah. Pada penelitian ini disebutkan juga bahwa sujud dapat mengurangi resiko perdarahan otak dan sakit kepala. Lanjut ke duduk di antara dua sujud. Duduk dalam sholat yaitu kedua kaki dilipat. Tumit menyentuh area bokong dan tangan diletakkan di paha. Disebutkan dalam penelitian ini bahwa posisi duduk di antara dua sujud ini melatih fleksibilitas lutut dan pinggul. Bagus untuk penderita nyeri sendi ringan dan memperkuat otot paha, serta dapat melatih koordinasi inti dan keseimbangan tubuh. Lanjut ke salam atau memutar kepala kanan ke kiri. Salam merupakan latihan mobilisasi leher. Ini bisa bantu orang yang sering pegal di pundak dan leher karena duduk yang terlalu lama. Kalau kita sholat 5 kali sehari, total kita sudah olahraga ringan sekitar 50-60 menit per hari. Banyak fisioterapis yang menyebutkan gerakan sholat sangat cocok untuk penderita kaku sendi, nyeri punggung, bahkan untuk lansia sebagai terapi gerakan harian. British Journal of Sport Medicine menyebutkan bahwa postur dalam sholat bisa meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Risiko neuroimunologi ada kaitan langsung antara kesehatan spiritual dan daya tahan tubuh. Saat kita merasa tenang, bahagia, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tubuh otomatis meningkatkan produksi sel-sel imun seperti sel pembunuh alami atau natural killer cell, limfosite, dan antibodi imunoglobulin A. Studi dari Journal of Religion and Health pada tahun 2020 juga menyebutkan bahwa orang yang memiliki rutinitas ibadah lebih jarang terkena penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Coba kita perhatikan, waktu-waktu dalam sholat itu selaras banget sama ritme alami tubuh kita, atau bisa disebut circadian rhythm. Contohnya seperti pada waktu sholat subuh, tubuh baru bangun dan produksi kortisol alami sedang tinggi. Pada saat waktu sholat zuhur dan asar, waktu istirahat sejenak dari stres siang hari. Dan pada waktu sholat maghrib dan isya, waktu tubuh kita memproduksi melatonin untuk tidur. Dengan sholat tepat waktu, kita secara nggak langsung menata ritme tidur, aktivitas, dan istirahat dengan optimal. Jadi, ternyata sholat bukan cuma kewajiban ibadah aja, tapi juga karunia luar biasa buat tubuh dan pikiran kita. Dari sisi ilmiah, sholat bisa menurunkan stres, meningkatkan imunitas, melatih tubuh, dan menjaga kesehatan mental kita.
Subhanallah, luar biasa bukan? Seluruh penjelasan dalam video ini kita ambil dari penelitian ilmiah yang berjudul Religious and Health Benefits of Salah or Prayer, a Review. yang diterbitkan dalam International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies. volume 2 tahun 2022 oleh Yusuf Sankingobir dan rekan-rekannya. Untuk kamu yang ingin membaca langsung artikel penelitiannya, kami cantumkan referensinya di deskripsi ya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru dan bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman. Dan yang paling penting, subscribe ke channel Melek Ilmu. Karena di sini kita akan terus bahas sisi ilmiah dari berbagai hal, termasuk yang sering kita anggap biasa aja. Karena ilmu itu bukan cuma di buku, tapi juga dalam tiap hal kecil yang kita jalani setiap hari. Sampai jumpa di pembahasan jurnal penelitian ilmiah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.